Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, haleluya. Di saat hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Dan saat ini kita masuk di dalam program Misbah Doa dan Renungan, yang di dalamnya tentu saya akan membagi atau men-sharing, menyampaikan firman Tuhan dalam suatu renungan yang singkat sederhana. Dan untuk itu Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Allah kami, saat ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu, di mana dalam program Misbah Doa dan Renungan ini, mari Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu lewat Roh Kudus-Mu, boleh menjamah semua kami, baik hamba yang menyampaikan, memberitakan firman Tuhan lewat renungan yang sederhana ini, bahkan semua kami yang mengikuti mendengarnya, kami sama-sama diberkati. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Saudara kekasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan di situ tentu ada berbicara tentang dua peristiwa, yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan Bapak Saudara Kristen, dalam sesi ini saya cukup berbicara tentang atau kita merenungkan bersama-sama tentang Yesus membangkitkan anak Yairus, sehingga kita membaca dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42, dan kemudian kita sambung kembali di ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Kita lanjut pada ayat ke-49 sampai dengan ayat yang ke-56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan Dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takutlah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam kisah bagian tentang Yairus kepala rumah ibadat ini, tentu kisah tentang anaknya yang tentu dalam kisah awal bahwa anaknya itu sudah hampir mati, dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan setelah dalam perjalanan kembali untuk menjumpai anaknya. Tapi kemudian dalam perjalanan kisah bahwa informasi datang dari pihak keluarga bahwa anak itu sudah mati. Dan demikian Bapak Mama Saudara Kristen, dari kisah ini tentu ada beberapa hal yang tentu kita renungkan bersama dan kita dapati bersama di sini. Bahwa saya kemudian membangun satu tema di sini, bahwa iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Haleluya, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Bahwa dari kisah tentang Yairus
kepala rumah ibadat ini, tentu Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kita belajar yang pertama adalah bahwa Yairus ini dia mendengarkan berita-berita atau dia mengikuti tentang Yesus Kristus, tentang kisah-kisah bagaimana Yesus menyatakan banyak hal perkara mujizat. Salah satu sebelumnya kisah tentang Yesus membuat perkara mujizat. Yesus bagaimana melepaskan seorang yang terbelenggu dengan kekuatan iblis, yaitu seorang dari Gerasa. Dikatakan Alkitab bahwa legion, kekuatan setan yang mengikat orang ini. Tetapi oleh karena Yesus itu adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia, kuasa ilahi yang ada pada diri kuasa Allah itu, dia mengeluarkan si setan ataupun kuasa setan yang begitu banyak itu. Ini suatu perkara. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, iman kita dibangkitkan. Iman kita akan membawa kita untuk percaya Yesus Tuhan itu Sang Juru Selamat. Iman kepada Yesus, iman yang adalah menyelamatkan. Bapak Saudara kasih itu yang pertama. Yang kedua di sini adalah bahwa dikatakan Alkitab bahwa ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, bahwa yang tadi bahwa kita percaya karena kita mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Iman kita timbul. Ini Yairus mengalami itu semua. Kemudian yang kedua, bahwa imannya itu dia boleh bisa terwujud dan kemudian dia menikmati keselamatan daripada Tuhan adalah karena kemudian bahwa dia datang dan meninggalkan semua apa yang dia miliki untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menikmati mujizat dan perkara Tuhan. Maka dia meletakkan yang tadi, jabatan dia, yaitu dia sebagai seorang kepala rumah ibadat, seorang tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh jemaat, seorang kepala gereja, seorang yang punya jabatan, seorang yang cerdas, pintar. Semua itu dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Dengan apa? Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan yang menunjukkan di sini bahwa apa? Dia datang meletakkan semua kerendahan hatinya, dia buat di sini. Kerendahan hati terwujud di sini. Dan dia menghormati, mengagungkan Yesus Kristus yang ada Tuhan itu. Dan benar-benar dia mempasrahkan semua itu. Itu yang kedua tadi, bahwa dia datang dan menanggalkan setiap hal-hal yang bersifat tentu menjadi keagungan diri. Karena dia tahu bahwa di atas segala-segalanya ada Tuhan yang lebih daripada itu. Ada Tuhan yang adalah pemilik itu. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang kemudian membuat satu langkah untuk kemudian dia memperoleh keselamatan atau di mana mujizat terjadi bagi dia. Mama Saudara kasih Tuhan, yang ketiga adalah bahwa dalam hal iman dan percaya untuk menikmati keselamatan daripada Tuhan Yesus, Sang pemilik kuasa baik di surga dan di bumi, maka yang ketiga adalah perlu suatu tindakan. Perlu suatu tindakan. Iman itu adalah iman yang dinamis, terus bergerak, terus bergerak, percaya, yakin, yaitu datang kepada Tuhan. Yaitu dengan yang sering saya katakan dan hamba Tuhan sering katakan, itu terus hidup menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, terus berdoa di tengah situasi, kondisi yang kita alami, bencana, beban, persoalan apapun yang sedang terjadi bagi seluruh dunia ini, yang dampaknya tentu kita terasa dan kita alami semua, dan juga persoalan pribadi, rumah tangga dan lain sebagainya. Butuh satu tindakan lewat doa, pujian, penyembahan, misbah, doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, rajin gereja, rajin persekutuan, membaca, mendengar firman Tuhan. Itu satu bentuk tindakan. Juga situ tindakan-tindakan adalah bagaimana sikap hidup kita untuk terus belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk mengasihi sama, belajar untuk kehidupan dalam kerendahan hati dan lain sebagainya, untuk selalu kita menikmati lawatan dan pertolongan daripada Tuhan. Itu tindakan Bapak Mama Saudara. Terus mengikuti apapun situasi, kondisi yang ada. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca yang tadi kisah tentang bagaimana setelah mereka dalam perjalanan menuju kepada rumah Yairus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan beberapa murid yang ada. Dalam perjalanan tentu ada informasi yang datang tiba-tiba bahwa anaknya itu sudah meninggal. Ini tentu merupakan suatu pukulan. Sesuatu hal yang tentu menakutkan, sesuatu yang meresahkan, menggelisahkan.
Tentu sebagai manusia kita juga mengalami seperti Yairus demikian. Tetapi ada hal yang luar biasa di sini bahwa karena tadi dia dengar kepada firman Tuhan, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyembuhkan, dan yang kemudian dia terus hidup dan datang menyerahkan hidupnya dan dia menanggalkan semua jabatan, kedudukan, segala harta dan ataupun segala yang dia miliki. Mulai dia percaya bahwa di atas semua itu Yesus yang adalah sang pengendali, pemilik segala otoritas dan kuasa. Maka kemudian di sini dia mengambil satu itu bentuk tindakan iman yang dilakukan, dan yang kemudian di sini adalah yang keempat di sini bahwa tidak boleh bimbang dan ragu atas segala kuasa dan otoritas Tuhan Yesus, karena dia sang pemilik kuasa baik di surga bahkan di bumi. Bapak saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian menguatkan dia dan menyatakan bagi dia. Tuhan Yesus berkata kepada dia di sini yang sangat luar biasa. Berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Haleluya. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita tentu berhadapan dengan situasi seperti ini, kalau seorang manusia berbicara seperti itu, mungkin kita akan pasti tidak percaya dan mungkin merasa lucu, dan mungkin ini semakin membuat kita resah oleh karena perkataan ini. Kok anak saya sudah dengar informasi mati kok perkataan ini. Tetapi ini satu perkataan yang Yairus yakin adalah perkataan yang memulihkan, perkataan yang penuh kuasa, perkataan Allah, perkataan Tuhan, perkataan yang adalah sangat luar biasa, yang meneguhkan. Sehingga yang tadi keempat bahwa keresahan, kegelisahan, ketakutan itu bagaikan gugur dan tidak punya satu makna, oleh karena ada perkataan yang penuh kuasa, ada otoritas yang penuh kuasa, yaitu otoritas di dalam tangan Yesus Kristus yang ada Tuhan. Dan Yairus dia mengaminkan itu, sehingga perkataan Yesus, jangan takut, tetap percaya, anakmu pasti selamat, anakmu pasti dipulihkan, anakmu pasti bangkit. Haleluya Bapak Saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Begitu pula dengan kita Bapak Saudara Kristen. Segala hal yang datang menghantui untuk meresahkan kita, tak kala kita punya pergumulan bagaikan seolah-olah mati, ataupun apapun pergumulan pribadi, rumah tangga dan lain sebagainya, situasi bangsa, negeri dan dunia yang mengalami dampak virus corona dan lain sebagainya. Kita tentu dalam suasana ini sebagai manusia wajar resah, bimbang, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus adalah pemilik hidup ini, pengendali hidup ini. Dan contoh daripada Yesus adalah pada saat dia mendengarkan akan perkataan Tuhan Yesus, jangan takut, tetap percaya, anakmu selamat. Dia percaya, dia tetap mau ikut dengan Tuhan, dia tetap mau untuk terus membawa Yesus dalam kehidupannya, pergumulan apapun yang dia hadapi. Dan dia percaya Yesus Tuhan sang penyelamat. Yesus Tuhan adalah iman kepada Yesus adalah iman yang pasti, iman yang menyelamatkan. Haleluya Bapak Saudara kekasih Tuhan. Dan tadi itu keempat, jangan ragu, jangan bimbang, jangan resah. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu jangan goyah, tetaplah teguh dengan Tuhan, karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Haleluya Bapak Saudara kekasih Tuhan. Mari terus kita iring Tuhan, kita terus hidup dalam persekutuan doa dengan Tuhan, kita terus membaca firman Tuhan, kita terus hidup dalam bergereja, bersekutu bersama-sama. Walaupun situasi ini kita mungkin di rumah masing-masing, kita secara pribadi, keluarga, tapi mari kita terus hidup dan percaya bahwa pasti badai ini akan berlalu. Setiap persoalan masalah kita akan diangkat oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus sang pengendali. Iman kita kepada Yesus adalah iman yang pasti, iman yang menyelamatkan. Haleluya Bapak Saudara kasih Tuhan. Yang kelima yang tadi, bahwa kita tetap teguh dan tetap percaya kepada Yesus, karena dia adalah sumber keselamatan. Iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Haleluya Bapak Saudara sekalian. Yang kemudian kita dapati di sini bahwa pada saat Yesus dan para murid dan Yairus datang ke rumahnya, ternyata di situ betul anak ini sudah mati, anak yang satu-satunya ini perempuan yang sudah mati. Yang kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, jangan menangis karena anak ini tidur. Haleluya. Sekali lagi saudara, ini sesuatu kalau manusia itu lucu. Kenapa kok Yesus sendiri pribadi sebagai manusia yang benar-benar manusia, tetapi ada kealahan, keilahian, ketuhanan dalam dirinya. Tetapi kemudian di situ berkata aneh. Kalau kita zaman sekarang ada orang yang berkata anak sudah mati kok mengatakan bahwa anak ini tidur, kan lucu. Dan ini membuat orang sekitar tertawa. Bagaimana mungkin semua itu? Yesus mengatakan bagaimana mungkin anak ini tidur padahal dia sudah mati. Saudara kekasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Haleluya Bapak Saudara kekasih Tuhan. Disinilah Yairus tetap percaya
tetap teguh di dalam Tuhan, dan dia yakin bahwa dalam nama Yesus, imannya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kepada Tuhan Yesus, keyakinannya kepada Tuhan Yesus, andalannya kepada Tuhan Yesus menyelamatkan dia dari persoalan ini. Kemudian cerita Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, pada waktu Yesus membawa Simon Petrus, para murid, beberapa orang dengan Yairus dan juga istrinya, ibu daripada anak ini, bersama-sama masuk ke kamar. Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan anak ini, dan dia berkata, "Hai anakku, bangunlah." Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, satu dampak daripada iman kita kepada Yesus, iman yang menyelamatkan, membangkitkan kita dari setiap kondisi yang bagaikan mati. Dampak, masalah, persoalan, situasi yang ada, percaya kepada Yesus. Kita percaya, yakin bahwa dialah Tuhan Sang Juru Selamat, segala kuasa baik di surga, bahkan di bumi, dialah pemiliknya. Matius 28 ayat yang ke-18. Haleluya. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Yesus yang adalah Tuhan, dia adalah benar-benar Allah, dan dia adalah benar-benar hidup sebagai manusia yang merasakan suka dan duka, merasakan penderitaan sama dengan saya dan saudara. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Kalau dia saja rela mati bagi saya dan saudara, dia juga mampu dan sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini dulu bagian perenungan pada hari ini dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, supaya kisah Yairus ini membawa kami untuk kami terus dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu terus, dan terus datang meletakkan setiap kehidupan kami, hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik, rendah hati, dan lepaskan setiap hal-hal yang membuat kami mengagung-agungkan itu. Dan mari meletakkan itu di kaki Tuhan, dan kami terus hanya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang, ragu, tidak resah dengan setiap masalah persoalan yang ada yang sedang mengglobal bagi dunia, virus corona dan dampak dan lain sebagainya, dan segala persoalan pribadi, rumah tangga dan lain sebagainya. Mari Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan, percaya, tetap teguh dengan Tuhan, karena jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, berkati semua saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan. Kami semua Tuhan, apapun itu sakit penyakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan di sana. Yang mengalami karena dampak wabah corona dan berbagai macam kesulitan terjadi di sana, perekonomian, pribadi, rumah tangga, dan berbagai macam perusahaan, dan semua dampak kepada negeri dan bangsa ini, Tuhan pulihkan di sana. Bahkan yang saat ini sakit karena dampak corona atau mengalami virus corona di rumah sakit, di ruang-ruang penampungan, dimanapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, iman kami kepada Tuhan Yesus, iman yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, mengangkat, melepaskan dari setiap virus ini, dan Tuhan tolong di sana, dan ada pemulihan. Tuhan memberkati semua pelayan, memberkati negeri bangsa ini, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dengan segala kiat-kiat penanganan. Tuhan memberkati, dan di dalam ada kuasa berkat Tuhan di sana. Juga Tuhan memberkati akan seluruh penginjilan, pemberitaan kesaksian untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi keselamatan jiwa-jiwa, untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, jaminanmu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini sembahyang doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, demikian dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita terus hidup dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jadi payah kita tidak akan pernah sia-sia. Yesus Tuhan tetap setia bagi saya dan saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.